Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah topik yang super dekat sama keseharian kita. Bahkan mungkin alatnya lagi kalian pegang sekarang juga, yaitu etika komunikasi digital. Nah, lewat riset menarik dari Ezra Yora Turnip dan Contina Siahan, kita bakal ngebongkar gimana sih tatanan cara kita berinteraksi di balik layar kaca selama ini. Jadi, siapin fokus kalian ya, karena topik ini benar-benar penting banget buat menjaga kewarasan digital kita bareng-bareng. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh jujur, pernah nggak sih kalian ngalamin situasi kayak gini? Menerima pesan kerjaan atau tiba-tiba ada revisi dadakan dari klien, masuknya jam 12 malam pas kita baru aja mau narik selimut. Asli, pasti langsung deg-degan, mata yang tadinya ngantuk mendadak melek, dan bawaannya langsung cemas ya kan? Nah, gesekan-gesekan kecil tapi bikin sepet kayak gini nih, yang bikin kita sadar kalau biarpun gadget kita udah canggih banget, ternyata tata krama digital kita tuh masih banyak yang ketinggalan zaman dan butuh di-upgrade. Oke, biar gampang nangkepnya, ini peta jalan kita hari ini ya. Pertama, kita bakal lihat krisis etika era digital. Kedua, dampak negatif komunikasi digital. Ketiga, 3 konteks etika digital. Terus kita tutup dengan 6 tips komunikasi digital. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, krisis etika era digital. Gini, sejak pandemi COVID-19, sadar nggak sih hampir semua aktivitas kita, dari sekolah, kerja, sampai nongkrong aja, tiba-tiba pindah ke online dalam semalam. Aplikasi kayak Zoom atau WhatsApp tuh emang ngebantu banget, bikin kita terkoneksi tanpa batas. Tapi, ada harga mahal di baliknya. Kita jadi gampang terlena. Poin krusialnya ada di sini nih. Teknologi kita tuh melesat cepet banget, tapi sayangnya evolusi tata krama dan tanggung jawab moral kita jalannya lambat banget kayak siput. Kita mulai cuek sama sopan santun dasar, lupa pakai bahasa yang baik, dan kehilangan rasa peka sama orang di seberang layar. Intinya, norma kesopanan kita benar-benar ketinggalan jauh dari kecepatan internet yang kita pakai. Lanjut ke bagian kedua nih, dampak negatif komunikasi digital. Kalau kalian sering ngerasa capek, stres, atau burnout tiap abis buka medsos, tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Data dari kuesioner mahasiswa di riset ini ngasih lihat realita yang lumayan bikin kaget. Coba lihat angka 69,2% ini. Angka ini mewakili mereka yang ngerasa sangat terganggu dan berusaha ngehindarin 3 hal utama. Hoax yang makin merajalela, hilangnya etika gara-gara bahasa gaul yang nggak pada tempatnya, dan tentu aja pelanggaran privasi. Fakta ini ngebuktiin kalau krisis etika ini bukan cuma miskom antar 1-2 orang aja, tapi udah jadi keresahan massal yang pelan-pelan nguras energi mental kita tiap harinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, 3 konteks etika digital. Terus gimana dong cara ngurai benang kusut ini? Peneliti nawarin kerangka solusi yang rapi banget nih buat ngebatasin dan jaga perilaku kita di dunia maya. Mereka ngebagi etika komunikasi jadi 3 pilar gampang yang saling melengkapi, konteks waktu, konteks usia, dan konteks isi pesan. Kalian bisa ngebayangin ketiga hal ini tuh kayak filter mental yang wajib banget kita lewatin sebelum neken tombol kirim. Kalau kita paham ketiganya, dijamin deh ruang digital bakal jadi tempat yang jauh lebih adem. Yuk, kita bedah satu-satu. Filter mental pertama, konteks waktu. Riset ini nangkep fenomena yang sering banget kejadian di kampus-kampus nih, yaitu mahasiswa yang terkesan ngeror dosennya. Karena kita udah kebiasaan sama yang serba instan, pesan makan instan, ojek instan, kita jadi nuntut balasan chat juga harus instan. Akhirnya banyak yang hilang kesabaran, nge-spam chat, disusul nelpon berkali-kali, padahal lagi hari libur atau jam tidur malam. Padahal aturannya simple banget loh, kirim pesan di jam wajar atau jam kerja, dan tolong latih kesabaran buat nunggu balasan. Percaya deh, dunia nggak akan kiamat kok cuma karena chat kalian baru dibalas besok paginya. Lanjut. Konteks usia. Di zaman dimana algoritma bisa ngasih kita tontonan apa aja cuma lewat usapan jari, anak-anak di bawah umur tuh rentan banget kena paparan konten yang belum waktunya mereka cerna. Disinilah digital parenting atau pendampingan orang tua jadi super penting. Menariknya, riset ini ngingetin kalau solusinya tuh bukan dengan ngekurung anak-anak di gua tanpa akses internet sama sekali. Bukan gitu ya. Tapi orang tua harus aktif nemenin. Jadilah pemandu sorak pas mereka belajar hal baru di internet, sekaligus jadi penjaga gawang yang mastiin mereka tetap main di zona yang aman. Filter yang ketiga, konteks isi pesan. Ini tuh ibaratnya nyawa dari komunikasi kita. Ada satu hal mendasar yang harus banget kita ingat. Internet itu nggak pernah lupa. Sekalinya kalian ngepost sesuatu, jejak digitalnya bakal abadi.
Makanya kita dituntut buat bener-bener sadar sama apa yang kita ketik. Ngata-ngatain pakai bahasa kotor, ngulik-ngulik privasi orang alias doxing, atau asal share berita bodong, itu semua bukan sekadar hilaf ya, tapi pelanggaran etika serius. Ingat, di ruang digital kalian itu arsitek buat reputasi kalian sendiri. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, 6 tips komunikasi digital. Berangkat dari 3 pilar tadi, peneliti udah ngerangkum panduan taktis biar kita nggak salah langkah nih. Langsung aja ke tips praktisnya. Tips 1 dan 2 ini sangat ngandelin empati, ketahui kondisi lawan bicara, dan jadilah pendengar yang baik. Di medsos, empati itu seringkali berarti kita ndak buru-buru ngegas ngasih opini pas ada teman yang lagi curhat krisisnya di DM. Sapa dengan ramah, dan kasih mereka ruang digital yang aman buat cerita. Baru deh pelan-pelan ngasih saran. Next, tips ketiga dan keempat. Pikirin matang-matang sebelum ngirim, dan tolong banget jangan ngumbar masalah pribadi. Ini nih yang paling sering kita lihat seliweran tiap hari. Kita tuh gampang banget tergoda jadiin timeline sebagai buku harian pas lagi emosi. Mulai dari nagih utang, masalah rumah tangga, sampai nyindir teman kantor. Jujur aja, ngumbar beginian di publik gak bakal nyelesain masalah, malah bikin drama baru, makin keruh, dan ngerusak image kalian sendiri. Kedewasaan kita diuji di sini. Selesain masalah pribadi di ruang privat, jangan bikin sinetron gratisan di kolom komentar. Tips kelima, ini aturan harga mati. Hindari konten yang gak pantas kayak unsur sara dan pornografi. Satu kebiasaan buruk di era sekarang tuh sering berlindung di balik kata cuma bercanda atau dark jokes, nge-share konten sensitif atau vulgar, walaupun niatnya dibikin meme lucu-lucuan, tetep aja itu pelanggaran etika. Ngebikin diskriminasi jadi bahan ketawaan tuh cuma bakal ngeracunin timeline dan ngerusak kenyamanan kita bareng-bareng. Dan tips keenam, yang ngingetin lagi soal pilar waktu tadi. Selalu lirik jam dinding kalian sebelum mencet tombol kirim. Ngehargain waktu istirahat, liburan, atau weekend orang lain, itu adalah bentuk tertinggi dari ngehargain batasan alias boundaries di era modern. Tahan dulu jari kalian buat ngecap urusan kerjaan di malam hari kalau emang nggak urgent banget. Jangan sampai nama kalian dinotifikasi malah jadi sumber kecemasan buat orang lain yang lagi istirahat. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, ada satu pertanyaan tajam dari riset ini yang benar-benar pantas buat kita renungin bareng. Apakah kebebasan berekspresi kalian di media sosial udah dibarengin sama tanggung jawab moral? Di zaman sekarang, layar HP emang ngasih kita kebebasan luar biasa buat ngomong apa aja menembus ruang dan waktu. Tapi ingat, dampak dan konsekuensi dari tiap huruf yang kalian ketik tetap ada di genggaman tangan kalian sendiri. Coba pikirin ini, jadiin filter mental sebelum jempol kalian ngetik pesan selanjutnya. Makasih udah nyimak bareng, mari kita jadi komunikator digital yang lebih bijak dan sampai jumpa.